Aries, di sini aku akan general reading untuk situasi kamu ya di sisa bulan Oktober ini. And then aku ingetin readingan umum, nanti kalian bisa menyesuaikan sendiri dengan situasi masing-masing. Kalau emang resonate, berarti energi kamu. Kalaupun nggak resonate, ya udah nggak usah dipaksakan, di skip aja. Mungkin energi orang lain ya, bukan energi kamu. Jadi nggak usah diambil pusing ya. Baik Aries ya, di sini aku akan mulai shuffle untuk situasi kehidupan kamu di sisa bulan Oktober ini. Oke, untuk Aries di sisa bulan Oktober. Di sini nanti aku akan shuffle 3 situasi ya. Oke. Entah situasinya kamu tuh kayak gimana, apakah nanti ada pesan penting atau mungkin kalau saat ini kamu ada masalah gitu ya, mungkin apa solusinya gitu ya. Oke. Ada Three of Swords di sini. Luka hati ya, kekecewaan, sakit hati. Intinya saat ini tuh mungkin mengenai perasaan kamu tuh lagi gak baik ya, dimana bisa jadi sebagian dari teman-teman Aries tuh baru saja merasakan kekecewaan yang dalam, entah ini karena perkataan orang atau mungkin kamu baru saja putus dengan pasangan ya atau kekasih, atau bisa jadi ada yang baru saja cerai, atau bisa jadi juga kamu sedang mengalami kayak hal-hal yang toksik yang disebabkan oleh pihak lain terhadap kamu ya. Intinya di sini kamu kayak ngerasa kecewa banget ya dan sakit hati parah gitu ya. Oke, kalian bisa menyesuaikan mengenai alasannya ya atau apa yang terjadi dalam hidup kamu. Oke, di sini aku akan shuffle ya. Untuk hal-hal yang perlu kamu perhatikan atau mungkin apa sih yang harus kamu lakukan jika kamu saat ini ngerasain sakit hati ya kepada seseorang atau kepada situasi. Jika kamu merasa sakit hati dengan perkataan orang lain terhadap kamu ya, nah di sini alangkah baiknya memang kita harus bisa ikhlas ya dengan apa yang terjadi. Memang ya mas aku ya memang itu semua sebenarnya sulit ya dan kayak apa ya ngebuat kamu ngerasa ini tuh berat untuk kamu lalui gitu. Dimana sebenarnya hati kamu belum bisa menerima, tapi di sisi lain kamu juga harus ikhlas ya, karena untuk mendamaikan hati kamu dan juga membuat situasinya kamu tuh lebih ringan lagi ke depan gitu ya. So di sini kamu emang harus bisa mengikhlaskan apa yang terjadi dan mulai memaafkan seseorang yang sudah membuat kamu ngerasa sakit ya. Entah itu dengan perkataannya atau tindakannya gitu ya. Kalian bisa menyesuaikan. Intinya di sini emang kayak gitu untuk membuat perasaan kamu jadi ringan lagi ya, kamu harus bisa memaafkan gitu. Oke, di sini aku akan buka satu lagi ya. Ya, benar banget ketika di sini kamu bisa ikhlas dan bisa memaafkan kesalahan seseorang atau kesalahan sesuatu gitu ya, atau mungkin salahnya situasi, kalian bisa menyesuaikan. Di sini kalian akan bisa terbebas dari rasa sakit ya, rasa sakit yang sudah parah, sudah maksimal banget di sini kalau yang aku lihat. Jadi intinya seperti itu, mulailah ikhlas dan memaafkan apa yang telah terjadi. Oke. So Aries, di sini aku akan shuffle lagi untuk situasi kamu selanjutnya. Ada Five of Swords. Oke. Untuk kamu yang saat ini terbayang-bayang masa lalu, kamu belum bisa move on dari masa lalu kamu. Nah, ini masa lalu tuh kalian bisa menyesuaikan ya. Bukan harus mengenai percintaan. Nah, bisa jadi di situasi kehidupan kamu ya, di waktu yang lalu tuh
banyak yang toksik ya. Mungkin kamu selalu ditekan atau tertekan mengenai sesuatu gitu, atau mungkin kamu ada tekanan dari orang lain selama ini, atau bisa jadi juga ini mengenai pengalaman buruk kamu. Dulu tuh kamu mungkin pernah ada masalah ya, ada konflik di keuangan, misalnya kamu ditipu pihak lain atau gimana gitu. Intinya pengalaman-pengalaman yang kurang baik yang pernah terjadi, dan sampai saat ini tuh kamu kayak belum bisa ngelupain itu ya, belum bisa ikhlas gitu. Oke, di sini kamu masih terus ingat ya, karena ini emang kayak apa ya, suatu masalah yang besar untuk kamu gitu. Di sini hal-hal yang perlu kamu perhatikan ya, atau yang perlu kamu lakukan saat ini, cobalah untuk menjadi seseorang yang bijaksana ya, dimana sesuatu yang sudah berlalu tuh nggak mungkin apa ya bisa dibenahi atau bisa diubah atau bisa dihapus gitu ya. Nah, kita hanya bisa menjadikan itu sebagai pengalaman dan juga pembelajaran dalam hidup kita gitu ya. Jadi kalau kita pengen itu semua dihapus, andaikan itu semua nggak terjadi gitu, ya pasti nggak bisa ya, emang udah terjadi gitu. Jadi di sini kita hanya perlu untuk bersikap dewasa ya, bersikap bijaksana ya, agar kita tuh bisa terbebas dari beban hati gitu. Beda lagi kalau kita terus-terus kebayang-bayang masa lalu, apalagi mereka atau situasi yang toksik ya, itu akan menjadi penyakit hati dan gak akan ada habisnya gitu loh. Jadi mulailah untuk ikhlas dengan apa yang telah terjadi, selalu bersikap bijaksana dan dewasa ya. Oke, seperti itu. Jika emang dulunya kamu pernah ditipu orang atau situasi toksik lainnya, ya udah ikhlasin aja ya. Semoga kedepannya kamu bisa mendapatkan ganti yang lebih banyak lagi, yang lebih baik lagi gitu ya. And then untuk kamu yang mungkin saat ini lagi nggak fokus ya dengan kehidupan kamu, karena mungkin banyak banget hal-hal yang toksik yang mengganggu pikiran kamu. Bisa jadi banyak orang yang nyinyirin kamu, ngegosipin kamu ya. Di sini kamu kayak bener-bener kecewa gitu. Dimana kamu mendengar atau kamu melihat sesuatu yang sebenarnya itu tidak terjadi atau tidak nyata ya, tapi itu semua kayak dibuat nyata oleh seseorang gitu loh ya. Intinya ada mungkin ya orang ngatain sesuatu yang itu bukan faktanya gitu, dan kamu tahu, dan ini mungkin tentang kamu gitu loh. Jadi di sini kamu kayak bener-bener nggak rela ya dengan situasi yang saat ini. Oke, tapi di samping itu kalau yang aku lihat sih kamu kayak nggak mau atau nggak bisa untuk melawan ya. Mungkin kamu nggak mau untuk melawan atau balas dendam, karena mungkin di sini kamu akan memilih untuk bersikap baik gitu ya. Oke ya, jadi mulai saat ini mulailah untuk berhati-hati lagi dalam menjalani kehidupan kamu. Jangan sampai situasi-situasi yang toksik tuh sering terjadi gitu ya. Jadi kita harus bisa berprinsip ya, memiliki pandangan hidup sendiri gitu loh. Kita harus fokus dengan kehidupan kita, nggak usah terlalu mikirin orang lain, nggak usah terlalu mikirin omongan orang lain yang itu toksik gitu ya. Oke, biarlah mereka itu berkata apa, biarlah mereka seperti apa ke kita. Yang penting kita hanya fokus pada kehidupan kita sendiri untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi daripada yang sekarang atau sebelumnya ya, seperti itu. Oke, Aries, aku akan shuffle lagi ya untuk situasi selanjutnya. Kamu mungkin saat ini sedang pada tahap pemulihan ya, proses pemulihan situasi yang gak baik ke situasi baik ya. Kamu masih di perjalanan, tapi di sini
why aku ngerasain ada keraguan dalam hati kamu atau diri kamu, sehingga di sini sebenarnya ya kamu ingin mencoba untuk lepas dari situasi yang membelenggu ya. Kamu ingin melakukan berbagai upaya untuk itu, ingin pergi ya dari zona yang toksik, zona yang tidak nyaman, tapi kamu ragu. Mungkin kamu ragunya tuh kamu tuh bisa berhasil atau enggak gitu loh. Nah, mungkin kamu berpikir kayak gitu ya. Nah, di sini ada sikap pesimis kamu ya. Kamu nggak yakin pada diri kamu sendiri, sehingga di sini hal ini menyulitkan kamu untuk maju ya, seperti itu. Di sini kamu kayak tidak bisa menerima kenyataan ya. Entah ini dalam hal apa, aku nggak paham ya. Karena ini general reading, kalian bisa menyesuaikan. Intinya mungkin seperti itu, kamu tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi. Oke, di sini aku ambil contoh deh. Mungkin kamu baru saja kehilangan sesuatu, seseorang, atau mungkin situasi gitu ya, yang mana itu adalah hal terpenting untuk kamu. Tapi ternyata semua itu hilang gitu ya, atau pergi dari kamu gitu ya, dan gak sesuai dengan harapan kamu. Sehingga kamu tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi ya. Kamu mungkin ingin mencoba untuk ikhlas, tapi belum bisa gitu ya. Entah ini apa detailnya ya, kalian bisa menyesuaikan. Oke. Ini aku akan ambil contoh untuk teman-teman yang saat ini baru saja kehilangan perhatian dari seseorang gitu ya. Nanti kalian bisa menyesuaikan. Nah, mungkin di sini ada hal yang perlu dibenahi. Apakah mungkin dari diri kita sendiri atau mungkin dari dianya gitu. Jadi kita harus cari tahu. Jika semisal dari kita ya kita harus introspeksi, kalaupun dari dianya ya mungkin dia yang semaunya sendiri. Jadi kita harus bisa ikhlas dan berusaha untuk membahagiakan diri sendiri gitu. Atau jika kamu baru saja kehilangan barang atau uang ya. Nah, di sini mungkin itu semua berat ya untuk kamu, apalagi banyak jumlahnya gitu. So, di sini memang harus ada upaya untuk mendapatkan keadilan dari kejadian ini gitu loh. Dimana mungkin keuangan kamu tuh hilang, ataukah mungkin diambil orang atau gimana gitu. Nah, di sini mungkin kamu perlu mengadakan upaya ya. Bagaimana caranya agar uang kamu kembali, misalnya dibawa orang kabur gitu ya. Mungkin kamu bisa lapor ke pihak yang berwajib dan lain sebagainya gitu. Lalu untuk maaf banget untuk kalian yang mungkin baru saja kehilangan seseorang yang kalian sayang gitu ya. Nah, di sini mungkin kita harus belajar untuk ikhlas ya dengan apa yang terjadi. Mungkin ini memang jalan yang terbaik ya, seperti itu. Dan mulailah untuk menyembuhkan hati kamu yang sedang sakit ya. Ikhlaskan apa yang terjadi ya. Oke. Mungkin Tuhan memiliki rencana lain ya yang lebih membahagiakan untuk kamu. Seperti itu ya. Mulailah untuk sering-sering meditasi ya, berdoa kepada Tuhan, minta sesuatu yang baik, minta arahan yang baik untuk kedepannya ya, seperti itu. Oke. So Aries, aku rasa cukup sampai di sini dulu readingan kita. Semoga readingan ini bermanfaat, ambil positifnya sebagai motivasi dan semangat kamu, dan buang negatifnya atau jadikan negatifnya sebagai bentuk kehati-hatian Aries ke depannya. Untuk kamu yang resonate ingin personal reading, bisa menghubungi aku lewat WhatsApp yang ada di deskripsi box, kalian bisa cek. And then untuk kalian yang merasa tidak resonate, ya udah nggak usah baper, nggak usah dipaksakan, mungkin bukan energi kamu ya. So Aries, terima kasih banyak sudah menonton readingan ini sampai akhir. Salam santun, salam rahayu, dan sampai jumpa di readinganku berikutnya. Bye Aries.